Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu-Ibu Kabid, Dr. Mirna, Bu Mimin, dan Dr. Ica. Berikut saya akan mencoba menjelaskan kembali mengenai Lean Management. Jadi dulu saya pernah menyampaikan materi ini ketika saya menjabat sebagai manajer Yanmed. Tapi saya merasa karena ini kan terlalu teoritis ya. Tapi di lain teoritis pun ternyata ini adalah core bisnis kita juga. Gimana sebuah struktur organisasi bisa melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien. Lean Management pertama kali dikembangkan oleh Toyota Group di Jepang dan ternyata sudah cukup berkembang jauh di seluruh negara, bahkan rumah sakit sendiri sudah ada produk Lean Managementnya sendiri dan bisa dilakukan pelatihan baik itu internal maupun eksternal mengundang orang luar. Yang saya coba jelaskan di sini secara intisarinya saja, kalaupun ada sedikit perbedaan, nanti kita ambil jalan tengahnya aja atau yang baik-baik aja. Kita mulai saja. Yang pertama mengenai Kanban. Kanban itu artinya adalah berubah total dalam mindset dan kebiasaan dalam melakukan perbaikan terus-menerus. Dalam operan kayak misalnya NOD ketemu NOD atau dari kanit ke kanit, dari shift pagi ketemu shift sore, pastikan mereka membuat sebuah buku catatan sehingga mereka tuh nggak perlu lagi menanyakan hal yang sama terus menerus, bahkan sampai harus nelpon ke atas sampai ke dokter nadi, padahal itu sudah pernah terjawab sebelumnya. Itu salah satu contohnya. Ketika dia sudah ada perbaikan yang baru, eh, pastikan bahwa perbaikan itu terus berjalan, jangan terulang lagi kesalahannya. Itu ya, salah satu contoh. Kemudian Hoshin Kanri adalah sebuah shared vision di mana para staff yang bekerja itu mereka itu tahu visi dan misi serta goal apa yang kita pengen tuju. Misalnya jumlah kunjungan harapannya sebulan saya pengen berada di angka 600. Mereka tahu goalnya itu adalah meningkatkan jumlah kunjungan. Apapun masalahnya, tujuannya adalah itu. Dan itu diharapkan semua unit, ya Pak, semua pelaksana tahu visi misi goal dari masing-masing unit itu. Ya, bisa dari visi misi rumah sakit atau dari goal masing-masing unit. Kalau dokter atau Bu Mimin menganggapnya sebagai indikator mutu, ya boleh lah, sama aja. Cuma kan kalau indikator mutu hanya terikat pada satu masalah aja. Tapi kalau goal itu kan bisa banyak ya. Assign PIC, kalau udah tahu kendala atau permasalahannya apa, tujuannya apa, cari orang yang bisa kita tuju. Kayak contohnya ada masalah mengenai pasien PRB. Itu kan harus kita cari ini orangnya siapa yang bisa ngerjain di pojok PRB petugasnya, itu assign PIC-nya. Tetapkan jadwal review. Sudah punya goal, sudah ada orang yang bertanggung jawab, kapan nih kita review? Dengan kita melakukan review, entah sebulan sekali, 3 bulan sekali, atau setahun 3 kali, ya 4. Tiap 4 bulan, kita bisa ngelihat perkembangannya. Apakah baik atau stagnan, ataukah justru malah menurun? Apakah kebijakan yang sudah ibu-ibu jalankan itu benar sesuai, ataukah harus kita ganti lagi goalnya nih ternyata? Ternyata targetnya terlalu tinggi, harus kita turunin lagi. Ternyata targetnya itu tidak sesuai sasaran target audiensnya, masyarakatnya. Masyarakat yang pengen dituju menengah ke atas atau yang ahli gadget, tapi ternyata yang datang itu ibu-ibu penyakit DM kronis, itu kan berarti goalsnya beda ya. Lalu ada scoreboardnya. Kalau udah ada goal, bikin scoreboardnya dan tempel di unitnya itu, jadi ada bahan perbaikan buat mereka dan mereka bisa melihat ini adalah jerih payah kami yang tujuannya bisa memotivasi mereka untuk lebih baik lagi.
Lalu ada Kaizen Event atau RTD, Roundtable Discussion atau Small Group Activity, SGA. Tujuannya juga sama ya, kalau ada masalah, kumpul bareng, cari solusinya bersama. Dan itu bisa dilakukan tiap shift, pergantian shift ya, kurang lebih sama lah. Atau kalau bukan pergantian shift, misalkan dari Kains melakukan RTD, cari masalah nih bareng-bareng, itu juga bisa. Kaizen Teitan adalah ide untuk perbaikan. Itu bisa dipahami sendiri lah. Berikutnya adalah SIC, Shop Floor Interval Control. Nah, itu mengenai koordinasi problem solving yang berjenjang. Ini kembali lagi di awal, saya katakan problem solving berjenjang tujuannya agar masing-masing unit itu mandiri terhadap permasalahan. Nggak dikit-dikit lapor, tapi lapornya tuh ujuk-ujuk langsung ke dokter Nadia gitu. Tapi bisa diselesaikan di lini mereka dulu secara horizontal, atau ke Katimnya, Katim ke Kanit, Kanit ke Kains, Kains ke Kabit, ya seperti itu. Jadi pastikan mereka tuh berani untuk mengambil keputusan. Walaupun itu salah, tapi kita pastikan juga di lapangan mana keputusan yang bisa mereka ambil walaupun salah dan mereka berani, atau memang itu riskan sekali kalau tidak diambil. Jangan sampai dikit-dikit semua itu harus diserahkan kepada orang-orang lain. Berikutnya Gemba atau belusukan. Ini ya seperti yang sudah berjalan saat ini. Pagi-pagi kita keliling dulu, muter-muter cari masalah, baru habis itu balik lagi ke ruangan masing-masing cari masalahnya. Kemudian VSA, Value Stream Mapping, melihat permasalahan dari kaca helikopter atau dari benang merahnya. Kalau ada satu masalah tidak diblok hanya itu aja, tapi mungkin aja sebenarnya dia berkaitan dengan unit-unit lain atau berkaitan dengan tenaga-tenaga lain. Berikutnya adalah load chart, optimum manpower. Kalau ada manpower atau tenaga yang bekerja di satu unit, ya, kita kembalikan lagi ke analisis beban kerjanya. Pastikan pekerjaan mereka tuh sudah optimum, dan pastikan juga jangan berlebihan karena itu akan mengganggu load atau kualitas dari pekerjaan mereka. Yang pasti optimal ya, atau efisien. Berikutnya RCA, root cause analysis. Ini sama seperti yang sudah dilakukan di PMKP ya, mencari akar permasalahan. Bedanya kalau tadi melihat dari kaca helikopter, dari kacamata helikopter, kalau ini mencari akar permasalahannya sampai ke ujung-ujungnya kenapa bisa terjadi. Mulai dari pasien komplain, marah-marah, komplainnya itu ternyata perawatnya nggak datang, udah di bel-bel. Perawatnya nggak datang karena lagi operannya ternyata lamanya karena yang satu belum datang, yang belum datang ternyata dia nggak ada penggantinya, harusnya dia cuti atau dia sakit. Banyak lah cari-cari akar permasalahan. Standard work. Pertama dari talk time, urutan kerja, dan standar minimum work in progress. Ya sama ya, cari tahu dia talk time-nya, atau kalau talk time di kita tuh lebih ke satu pekerjaan membutuhkan waktu berapa lama sih, sama seperti analisis beban kerja ya. Terus kemudian urutan kerjanya, pastikan mereka tahu loh secara efisien itu harusnya kamu tuh habis melakukan A ya B lanjut C gitu. Mungkin mereka jauh lebih tahu daripada kita, tapi siapa tahu mereka hanya mengetahui dan menjalankan itu untuk dirinya sendiri. Kan ada baiknya sesuatu yang efisien itu bisa dikerjakan oleh bersama. Jadi bikin juknisnya kah biar supaya yang lain bisa membaca dan menjalankan dengan baik juga. Lalu standar minimum work in progress, atau sama seperti yang tadi lagi dikembalikan, kalau ada pekerjaan setiap orang dipastikan mampu mengerjakan hal tersebut dalam waktu yang sama secara general. Bukan lebih cepat itu baik, tapi kurang cepat berarti kita cari tahu nih masalahnya kenapa.
Tapi ada standarisasi waktu yang bisa mereka kerjakan. Berikutnya SMED, Single Minute Exchange of Dice. Kalau dari judulnya dikatakan single minute, tiap menit itu berharga ya, atau bisa hilang atau mati dengan percuma. Multitasking di sini bukan berarti lagi ngerjain satu kerjaan lanjut kerjaan yang lain, lanjut balik lagi lanjut kerjaan, bukan seperti itu. Kalau seperti itu malah dia nggak bisa fokus, nggak baik. Tapi kalau ada pekerjaan di mana mereka sedang mengerjakan dan ada waktu tunggunya di mana dia nggak bisa melakukan apa-apa, idle, misalnya dia lagi nunggu pengambilan obat terus nggak ada lah hal lain gitu yang dikerjain, itu kan waktu yang terbuang sia-sia dan nggak akan kembali lagi, makanya dikatakan dice. Itu bisa dilakukan pekerjaan lain ya, masing-masing ibu-ibu bisalah cari tahu sendiri yang dimaksud itu apa. Berikutnya pokayoke, mencegah kesalahan terulang. Seperti di slide-slide awal dikatakan kalau ada masalah, ada solvingnya, dicatat, dioperkan ke shift berikutnya, atau dilaporkan lagi, atau dibikin alurnya, dibikin SOP-nya, perbaikan, revisi, agar kesalahan tidak terulang kembali. Ya. VSM, Demand Passion dari masing-masing unit. Ya, kita cari tahu nih, kita menawarkan sebuah jasa dan produk, dan target audiens kita kan pasien. Pastikan demand pasien sesuai dengan apa yang kita tawarkan. Kalau pasien itu butuhnya banyak dokter obgyn, dokter anak, polivaksin, yang kita siapkan adalah tenaga yang berkutat di bidang itu. Cari tahu dari dari laporan kinerja lah. Kalau misalkan dari kunjungan poliklinik ternyata yang ngantri banyak di poli penyakit dalam, di poli saraf, ya kita tambahin jam prakteknya, tambahin loadnya, atau tambahin dokternya, seperti itu. Demand pasien itu penting untuk kebutuhan tersebut. Atau mungkin kita nggak bisa mengeneralisir untuk pasien-pasien dirawat inap. Kadang kebutuhan pasien di unit flamboyan bisa lebih banyak daripada di unit melati. Seperti itu ya. Berikutnya Kanban, mengendalikan stok inventory. Kalau ini sama seperti ROP ya, mungkin bisa dijabarkan sendiri lah. Kalau ada stok ya, kita kendalikan pemakaiannya. Yokoten, best practice sharing, memperlihatkan dan mempromosikan perbaikan yang sudah dilakukan. Ya. Balik ke slide awal, dikatakan kita siapkan scoreboard. Tujuannya ini salah satunya. Best practice sharing, kalau ada masalah kemudian atau ada target kemudian di share, mungkin unit itu atau mungkin unit lain bisa mencontoh, bisa melihat, jadi ada motivasi buat mereka menjadi lebih baik. Teamwork yang terakhir ya, pertama ada transportation, ini singkatan ya, jembatan keledai. Transportation, inventory, motion, waiting, over process, over production, defect, and rework. Transportation itu adalah transportnya, ini lebih ke produksi kayak di pabrik. Tapi kita juga bisa lah menganalogikannya di rumah sakit. Inventory, kalau kita ada stok logistik atau farmasi logistik, gimana kita mengatur barang-barangnya, jangan ada yang sampai harus diretur harapannya. Kemudian motion, pergerakan dari barang-barang dari unit permintaan, kemudian operkan ke masing-masing unit dari logistik. Kemudian waiting, waktu tunggunya berapa lama, ketersediaan stok tersebut. Either ketersediaan dari produsen PBF ke rumah sakit atau ketersediaan dari logistik menuju unit. Over process, over production, defect, and rework ya. Bisalah digeneralisir sendiri. Oke, sekian itu saja sedikit sharing dari saya. Semoga bermanfaat buat ibu-ibu semua. Kalau ternyata bermanfaat, insya Allah kedepannya saya akan membuat video yang kurang lebih sama. Dan kalau ibu-ibu sekalian merasa ini bermanfaat, bisa di-sharing ke Kak-Ins dan Kanit atau pelaksananya yang lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.